Halo, ini tanggal 24 Desember 2024 di hari Selasa, bertepatan dengan liburnya aku kuliah. Jadi, aku pengen menyampaikan 4 poin penting yang akan kusampaikan di hari ini. Pertama, itu adalah kesalahan. Kesalahan adalah aku pengen menyampaikan kesalahanku mungkin dari kemarin sampai hari ini tuh apa aja. Yang kedua itu ada planning ke depannya. Planning hari ini apa aja gitu, bukan ke depan ya. Planning hari ini apa aja, aku nanti mau ngapain aja, hal yang produktif ini ya. Lalu planning ke depannya itu ada apa aja. Planning depannya ini seperti di bulan Januari mau ngapain, bentar lagi, atau mungkin di bulan Februari, atau persiapan apa aja sih yang bigger picture-nya yang harus ku lakukan. Terus yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini apa aja yang harus diperbaiki dari target-target atau kesalahan itu nanti. Oke, yang pertama, kesalahanku adalah kemarin itu hari Senin. Senin itu cuma satu mata kuliah dan itu pulang jam 10. Mata kuliah mata kuliah apa ya? Lupa. Ya pokoknya pulang jam 10 terus aku makan. Seharusnya aku pulang dari makan tuh mengerjakan something sesuatu gitu. Tapi gak melakukan apa-apa gitu. Padahal kesenggang gitu dan tahu loh jam kedua nggak masuk karena kebetulan dosen dari DKV ada Jakarta. Padahal bisa aja ada dua tugas yang bisa aku kerjain. Pertama edit videoku yang belum selesai. Yang kedua itu adalah edit desain. Tapi nggak kerjakan. Aku kerjakan cuma nggak jadi gitu. Sama aja nggak kerja. Ya, lalu aku memilih untuk tidur siang dari jam 2 sampai jam 5 bangun. Kesalahanku lagi adalah menonton reels. Astagfirullahaladzim. Maksudnya reels video-video pendek tuh, aduh aku bisa nonton berjam-jam loh anjay, pusing, itu ngebuat tolol, itu ngebuat bodoh, sumpah. Itu ngebuat fokus menjadi pendek, kurang-kurangin lah. Maksudnya aku sekarang ini lagi terjebak video pendek lagi gitu loh. Kayak orang tolol gitu yang megangin HP, scroll-scroll aja lah, itu harus dikurangin. Terus mungkin ada pengaruh game juga, sekarang aku lagi main ML juga, pisang lagi brutal lah, intinya lagi semangat semangatnya main game lagi. Aduh, tapi kalau diajak kawan bukannya mau masalah malah milih main game. Terus malamnya aku gunakan waktunya untuk ya bermain juga sih, jemput cebol di apotek. Tapi aku di situ juga sadar gitu kan, masa iya aku dari tadi gak ada melakukan progres apapun gitu. Jadi setidaknya kemarin tuh setidaknya tadi malam aku ada ngedit sedikit, ya mungkin sedikit banget ya mungkin ya, dari font untuk teks dari videoku sama HD video. Lalu dan harusnya lanjut ya setelah dari apotek pulang jam 9 terus itu lanjut ya, tapi nggak lanjut, jadi scroll. Itu tuh terhipnotis ya, bukan aku tuh nggak, dalam hatiku juga nggak mau aku tuh kayak ngelakuin aktivitas tolol kayak gitu, cuma otomatis gitu udah kebiasaan mungkin ya, jadi otomatis kayak gitu sampai jam 12 nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau yang coba tidur, tidur digangguin kucingku, jam 2 nggak bisa tidur ya beli nasi goreng. Nah, rakusnya aku ya beli nasi goreng 2 anjir, maruk kali. Sebenarnya satu aja cukup gitu loh, cuma 2 kali ya. 2 aku beli, dan itu nggak habis. Kita rencana mau goreng lagi tuh sama terbesar. Sebenarnya satu kalau minum banyak itu udah kenyang gitu.
kebiasaan makan 2 bungkus, jadi apa-apa semua 2 bungkus, 2 bungkus. Mampus banget. Nah, itu kesalahanku mungkin. Terus dari makan banyak tuh harusnya banyak olahraga, tapi bangunnya tadi bangun siang ya karena tidur jam segitu, jam berapa aku baru mulai tidur, mulai jam 4 aku udah mulai tidur, dan nggak apa-apain. Jam 4 tidur, nggak apa. Dan posisi laptop aku juga tidur masih hidup, kayak mati itu laptop. Ya, itu kesalahan itu gila banget sih kebiasaan burukku sekarang. Aku bangun jam 8 apa? Scroll lagi gitu. Scroll lagi. Aduh, capek banget ini. Aku hapus juga nih aplikasi awal. Terus bangun jam 8 scroll sampai jam 9 lah ya. Jam 9 jam 10-an lah. Jam 10-an tuh kenapa? Ya aku udah mulai aktivitas tapi apa aku barengi dengan ML. Apa? Kayak males banget anjir. Jadi aku buka ML bangun, aku beresin kamar, tapi sekalian main ML di draft pick itu. Masa draft pick kan terus ada beberapa menit ya, mainnya sekitar 5 menit aku beres-beres terus main ML di game sekitar tadi gamenya selesai sekitar 15 ke 20 menit terus selesai, lanjut lagi 5 menit beres lagi berapa game tadi kayak gitu-gitu aja terus sampai kamarku ya bener rapi gitu. Tapi harus bisa main ML juga. Terus sampai sekarang mandi, awalnya niatnya cuma mandi ya paling ngambilnya di mandi jigar-jigur dikit aja lah ya. Nah kenapa ya aku mikir kok nanggung banget tadi. Terus sekali mandi aja gitu loh. Tapi ya bener, karena aku tadi cuci muka, aduh ngapain mandi cuma setengah nanti nanggung kan mandi semuanya ya beneran mandi. Jadi niatnya apa? Niatnya tuh mandi dan mandi bukan mandi yang bersih banget gitu maksudnya. Biar apa? Biar biar jam 4-nya kan aku pergi lagi ke apotek tuh. Ya, mandi di situ aja gitu. Tapi mandi nggak usah bersih-bersih banget. Udah nanggung ya. Ngapain juga coba? Udah kalau jam 4 nanti ya udah mandi. Apa sih? Kayaknya nggak usah cuci muka aja nggak salah. Nah sampai hari ini dan sampai ini aku bingung hal apa yang membuat aku pengen berhasil dalam kegiatan hari ini ya aku membuat video kayak gini aja. Dan aku terlintas terpikirkan kayaknya harus tiap hari sih. Kenapa? Karena buat video ini kayak bagian paling terpentingnya adalah evaluasi diri gitu. Apa sih kesalahanku? Oke, lanjut ke kegiatan hari ini apa yang mau aku lakukan. Yang pertama aku pengen edit. Ini kan video aku bentar lagi siap. Tinggal nambahin beberapa footage, beberapa teks, teks yang dari 3 poin-poin itu, judul 3 poin, video yang berkaitan dengan apa yang aku ungkapin, lalu color grading ada empat tahap ya. Pertama teks dari judul dan 3 poin. Kedua itu ada video cari footage yang berkaitan dengan videoku. Yang ketiga color grading. Iya ada permainan kamera ya, ada zoom in mungkin tilt up, tilt down atau apa ya, biar videoku tuh enggak tetap gitu loh, ada pergerakan, ada movement. Ya, nonton juga bosan lebih. Dan tambah efek perintilan lainnya mungkin ya. Jadi ada 4 tahap. Lalu aku mau buat teks konten lagi. Kontennya tentang apa ya? Nanti lah aku buat di video terpisah ya. Nanti habis ini aku mau buat konten apa lagi. Lalu nanti jam 4-nya itu aku ada ke apotek lagi. Dan mungkin aku anggap itu refresh dari editku dari jam 12 sampai jam 4 ya, 4 jam. Mungkin efektifnya 2 jam atau 3 jam lah ya mungkin. Ya, jadi itu istirahatnya pun untuk ke apotek.
Nah, dari jam 4 sampai nggak sampai jam 6 lah mungkin ya, nanti ke sini lagi mandi, persiapan, dan oh ya nanti mungkin sampai sampai jam 7 kan itu ke apotek lagi. Ke apotek lagi tuh kan nggak tahu ngapain. Ada sisa waktu 1 atau 2 jam itu aku pakai buat em, buat apa ya? Kalau naskah nanti siap nggak kira-kira? Mungkin kalau nanti naskah kontenku belum siap, aku lanjutin naskah. Kalau naskahku udah selesai, mungkin aku lanjut untuk ngupload-ngupload video yang untuk portofolio aja ya. Video dan itu untuk portofolio di Instagram. Oh. Lalu jam 9-nya tuh dia kan pulang tuh ada rencana ke pasar malam. Tadi pasar malam itu ya game plan lagi, mungkin nanti pulang jam 12, jam 11 malam. Nah, apa yang aku lakukan di jam-jam segitu? Please lakukan hal yang produktif. Pertama cuci mukamu, skincare, lalu tidur. Mungkin schedule lah, atau aku buat video lagi atau apalah. Intinya jangan ada kegiatan berat di malam hari itu. Udah waktunya tidur ya tidur. Biar malamnya biar paginya biar bangun pagi, biar nggak menyesal, biar sebenarnya faktor krusial untuk melakukan kegiatan tuh pagi tuh bagus banget gitu. Pagi jogging dulu, udah gendut, udah jarang olahraga. Nah, itu kegiatan hari ini. Lalu planning ke depannya. Beberapa bulan ke depan ini kan tanggal 24 ya. Tanggal 24 sampai Desember itu tanggal 29 loh terakhir loh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari lagi minimal aku udah dapat 3 konten lah. 3 konten ngomong lah. Please lah. Targetnya 3 ya berarti ya. Bisa juga bisa. Nah, Januari tanggal 17 tuh udah ujian. Ujian mata kuliah, ujian UAS maksudnya. Nah, itu mau nggak mau tanggal 17. Oh ya, plan ke depannya mungkin ada project besar. Yang utama dulu deh, yang utama ya konten-konten tadi gitu loh. Konten perintilan itu sebagai TV. Lalu ada project yang paling kuutamakan adalah kita buat video sesuai dengan eh, format perusahaan yang ia pengen gitu. Jadi aku pengen masuk ke divisi editor aja gitu. Editor terus gitu, apa ya? Content writing juga boleh sih sebenarnya ya. Makanya itu nanti aku pelajari. Tapi cuma kalau misalnya aku yakin nih dengan pengen menjadi divisi editor, nah kayak editor aja sih. Mau menangis darah atau apapun, jangan pengen enaknya. Ya pokoknya ya jalan tengahnya nanti gue pikirin. Tapi mungkin dari pikiranku dan hatiku sekarang masih 70% pengen ke editor di perusahaan namanya ID Call Hosting di Pekanbaru. Nah, aku pengen jadi divisi editor atau content writing ya. Terserah lah, yang penting gua ada something yang bisa aku dapatkan ilmu baru nanti di perusahaan, dan itu gimana caranya aku harus lolos di Pekanbaru itu. Nah, aku mencari orang-orangnya juga. Jadi mungkin ada dua ya, produk besarnya itu menyesuaikan video profilku, videonya format video yang sesuai dengan konten-konten yang ada di YouTube. ID full hosting itu biasa di posting di YouTube, yang style editingnya kayaknya bisa lah aku tiru gitu loh. Jadi nanti setelah aku tiru itu sebagai bahan bukti kalau aku tuh bisa ngelakuin editing sama yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Mungkin seperti itu. Lalu kalau misalnya jadi content writing, ya aku cari tahu dari sekarang content writing tuh ngapain aja. Jadi ya udah, aku lakuin aja apa yang
bisa dilakuin. Lalu project besarnya apa lagi ya? Untuk sekarang aku pengen fokus MSIB. Ternyata MSIB juga itu kalau aku fokus ke MSIB itu juga berkaitan dengan yang lainnya juga gitu. 25 content short itu juga termasuk MSIB. MSIB, 10 karya desain juga MSIB juga gitu loh. Repetition of content juga MSIB karena apa? Itu juga melatih public speaking juga kan. Jadi kalau fokus mungkin ya fokusnya 75% ke MSIB tapi itu udah ngerangkum semuanya gitu. Sisanya ya, itu udah ngerangkum dari 4 tujuan itu tadi gitu. Target 25 2025. Lalu apalagi ya? Ingat, kau nih udah banyak malas-malas, udah maksudku udah setahun ini, aduh progresmu tuh dikit banget, gak bohong dah aku. Banyak malasnya, banyak apa ya, banyak penyesalannya, banyak masih masih meraba-raba ya aku nih kemana gitu ya, tujuan hidupku nih kemana ya. Aduh, makanya itu aku tuh aku mungkin ya, bukan mungkin lagi, aku harus biasakan susah, biasakan untuk melakukan pilihan susah, melakukan hal susah, melakukan hal-hal yang ya seperti itu, gitu, semacam itu gitu. Karena apa? Karena aku udah terlalu banyak malasnya gitu. Malasku udah bisa menunda-nunda, udah jadi penyakit gitu udah. Itu aku harus menjadikan kebiasaan baru gitu. Itu penting banget untuk diriku sendiri, untuk perkembangan diriku, untuk kemajuan diriku. Ini udah semester 5, aku udah setahun setengah lagi udah lulus dan aku nggak ngapa-ngapain sampai sekarang. Tolong lah. Ini udah di lingkungan baru, kau juga tidak ada teman baru, tidak ada teman yang merusuhi kau seperti bahkan baru gitu loh. Lingkungan baru kan gara-gara teman nggak ada, kayak merasa terkekang aja akan pikiranmu yang akan mau ngapain gitu ke depannya. Aku harus kaya, aku harus bisa buat konten, aku harus jadi konten kreator. Mungkin itu. Lalu oh ya aku juga harus mempelajari desain, mungkin lebih ke Photoshop ya, Photoshop sama AI itu coba ada Premiere Pro ya. Ya, ya begitulah. Intinya kita harus bisa ngebuat-buat something, harus belajar. Kenapa untuk CV, bro? Tolonglah, kita tuh butuh, tuh harus bisa keep improvement. Oke, lanjut. Itu tadi kan gambaran depannya ya. Masih banyak sih gambaran depannya MSIB lolos MSIB. Ingat benefitnya banyak banget. Aku harus, oh ya, ini tuh MSIB. Kau harus berdarah-darah sekarang. Maksudnya udahlah nggak usah mikirin apapun itu gitu loh, maksudnya coba coba usahanya tuh dikali 4 kali lipat. Karena apa? Karena udah mepet ini sekarang, udah tanggal berapa cok, MSIB pembukaan bentar lagi, bentar lagi. Nah, eh, makanya itu kayak kita harus cepet, kita harus sigap. Banyak benefitnya, kau bisa ketemu orang tua, kau bisa dapat pengalaman, bisa dapat gaji dari MSIB, dapat bantuan biaya hidup. Jadi kalau aku dari situ udah dapat plus tuh. Nah, tinggal diolah lagi sampai pulang ini ngapain lagi gitu. Nah, tahun depan ikut lagi MSIB. Itu bakal ngelatih banget gitu loh. Dari situlah, dari ilmu itulah mungkin amit-amitnya ya, amit-amitnya yang nggak akan terjadi, yang nggak mau aku nggak terjadi kejadian ini, nggak lolos. Aku harus benar-benar mempanis diriku karena aku nggak lolos dari situ ya, aku mau nggak mau aku panis diriku untuk kerja di bagian yang pengen aku pengen gitu.
Kenapa? Targetku semester 6 ya wajib aku wajib kerja gitu. Gak usah nengke gitu. Mungkin kalau misalnya nggak bisa, maksudnya kayak sulit aku bagi waktu ya, aku mau nggak mau aku memindahkan jam kuliahku ke jam malam. Mungkin aja itu bisa terjadi. Gimana caranya aku kerja, gimana caranya aku ngerasain cara susahnya cari uang, gimana caranya aku mandiri, gimana caranya aku jadi orang, gimana caranya aku bisa jadi versi terbaik dari diriku gitu. Kalau kayak gini terus aku gak akan berkembang gitu. Aku ada terasa di zona nyaman gitu. Aku harus keluar, aku harus keluar, aku harus cari sesuatu yang baru. Tolong Rian, please, gak usah malas-malas lagi. Tolong jangan kalah dengan rasa malas dan egomu, rasa moodmu dan apapun itu nggak penting gitu. Masa mudamu tuh harus dihancurkan moodmu seperti itu. Gak usah nurutin mood gitu. Menjijikan sekali gitu. Masa harus kalah dengan perasaan gitu. Melawan perasaan aja sulit. Oke, itu aja ya. Lalu bagian evaluasi. Bagian evaluasi yang pertama, aku pengen ngilangin rasa malasku tadi. Dendanya itu. Dan ini kan tenaga MSIB, jadi aku harus istilahnya usahanya 2 kali, 4 kali lipat, nggak mau 2 kali lipat, 4 kali lipat usahaku. Kurangin sosial media yang scroll-scroll nggak jelas, itu ngebuang waktu banget, sumpah. Gimana ya caranya ya? Mungkin nanti aku hapus beberapa, nggak aku hapus ya, aku semua gini aja, aku sandi aja. Aku sandi, kalau misalnya buka ya buka yang penting gitu loh, bodo amat. Aku sandi, Instagram kalau mau ganti akun di ML ya udah. Ada batasannya ya, mungkin buka cuma berapa menit. Bisa nggak diubah ya? Berapa menit gitu nanti. Mungkin kan gitu ya. Terus apa lagi ya? Evaluasinya hmm, sering buat konten apa juga ya, sebisa mungkin gimana caranya buat konten terus-terusan gitu. Speaking, melatih public speaking, ini persiapan MSIB yang paling penting. Selalu pantau, gak boleh malas, cukup main-mainnya dari sekarang, udah gak ada waktunya main-main lagi. Fokus sekarang, fokus, 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 fokus. Lalu apalagi yang bisa aku kerjakan adalah evaluasi lagi di diriku ini apa sih kekuranganku, mungkin kurang olahraga juga, karena olahraga itu kan membuat produktif ya. Jadi tolong ya olahraga ya, tolong ya. Evaluasi diri juga sering, jangan bolong-bolong skincare-nya, jam tidurnya juga diatur, nggak boleh jam-jam, pokoknya kalau waktu tidur tidur. Terus juga sering-sering kamarnya digosok keram berdebu terus kotor banget ini. Dan jangan lupa melakukan evaluasi kayak gini tiap hari. Ya, walaupun videonya cuma 3 menit lah, 3 detik lah, nggak apa-apa lah, bodo amat lah. Saya ada usaha untuk melakukan kegiatan kayak gini loh. Evaluasi kayak gitu penting. Oke, itu aja ya. Kalian langsung kita buat video lagi tentang gambaran konten nanti gitu. Nextnya apa aja. Edit dulu ya kali ya. Dadah. Sorry suaranya agak berisik karena sebelah kipas.